Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 PSTID akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Mahasiswa Saat Ini. Dengan anggotanya yaitu Chandrika Gita Permata, saya sendiri Hilda Mutiara Fani, lalu M. Dava Syahputra, lalu ada M. Jahid Hidayat, dan Reginia Putri Maharani. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Di lingkungan kampus, mahasiswa harus mulai dapat mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapatnya sendiri. Dan dalam mengungkapkan hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Namun, tidak semua mahasiswa dapat menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kampus. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, terlebih dahulu mahasiswa harus menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia, dan rasa cinta itu hanya akan tumbuh jika mahasiswa mengenal bahasa Indonesia dan memahami pentingnya bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus saat ini? Apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Lalu bagaimana cara supaya mahasiswa di lingkungan kampus menggunakan bahasa yang baik dan benar? Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh M. Dava Syahputra. Kepada Dava, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hilda. Jadi pengertian bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh sekelompok manusia penutur untuk berkomunikasi, melahirkan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Pengertian bahasa menurut para ahli, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana, suka atau simbol-simbol arbitrer. Tarigan 1989. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Santoso 1990. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Ma'ruf Abdullah, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari segala sesuatu gejala tertentu. 2. Teknik pengumpulan data. Adapun dalam pengumpulan data, penulisan penggunaan teknik observasi dengan cara melihat langsung objek yang diteliti dan mengkaji sumber-sumber informasi yang relevan. Sumber-sumber informasi yang digunakan bersumber dari beberapa jurnal, sumber internet. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh M. Jahid Hidayat. Kepada Jahid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa masa kini sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Mahasiswa mencampur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Pengaruh globalisasi membawa dampak negatif bagi mahasiswa dalam hal kebahasaan, yaitu
tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul atau bahasa prokem. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Reginia Putri Maharani. Kepada Reginia dipersilakan. Baik, faktor-faktor penyebab mahasiswa cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu kurangnya penggunaan bahasa Indonesia pada manusia ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Lalu, peran media, antara lain 1. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul atau tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia. 2. Media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Kemudian, karena pengaruh lingkungan, umumnya para mahasiswa menyerap dari percakapan orang-orang di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang semakin maju, maupun cara bertutur kata, atau pemakaian bahasanya. Slide selanjutnya. Dampak dari meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan mahasiswa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Chandrika Gita Permata. Kepada Chandrika dipersilakan. Oke, yang pertama ada cara. Yang pertama ada cara supaya mahasiswa di lingkungan kampus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama ada membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Yang kedua ada memperbanyak kosakata. Yang ketiga ada mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Yang keempat ada mengetahui perkembangan bahasa baru. Yang kelima ada diskusi dengan teman, kolega, atau kerabat. Yang keenam ada membuat bahasa Indonesia menarik. Yang pertama membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Paiwai dalam bahasa baku nantinya akan membantu kamu dalam kegiatan formal di masa depan. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, surat dan dokumen akan terlihat profesional dan masih banyak lagi. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulismu untuk lebih ekspresif ketika dibaca. Kamu bisa mulai melatih hal ini dengan sering membaca dan menuangkan kembali apa yang didapat ke dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Penggunaan struktur kalimat dan kata yang baik akan memudahkan seseorang dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Mulai biasakan dirimu dengan hal kecil seperti membalas pesan seseorang dengan kalimat dan kata yang benar. Yang keempat, mengetahui perkembangan bahasa baru. Tetap update dengan istilah-istilah yang baru terdengar. Ini juga salah satu supaya untuk memudayakan bahasa. Tertinggal dengan tren bisa menjadi salah satu penyebab kita ketinggalan informasi. Yang kelima, diskusi dengan teman, kolega, atau kerabat. Komunikasi yang efektif dapat kita asah dengan berbicara dengan orang di sekitar kita. Cobalah untuk membuat topik favoritmu sebagai pembuka dan tanyakan tentang pendapat mereka. Usahakan agar roda percakapan terus berputar dan tidak kaku. Dan yang terakhir, membuat bahasa Indonesia menarik.
memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa di sekolah agar siswa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk tutur melestarikan bahasa nasional ini. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang sangat dibutuhkan, karena penggunaannya tidak bisa sembarangan digunakan. Bahasa pun digunakan sebagai alat komunikasi yang bertujuan untuk membuat satu sama lain saling mengerti apa yang dibicarakan. Penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa yang masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Mahasiswa mencampur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Dampak dari meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia ada yang dapat dirasakan secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun cara supaya mahasiswa di lingkungan kampus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu dengan membiasakan diri dengan gaya bahasa baku, memperbanyak kosakata, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata, mengetahui perkembangan bahasa baru, serta diskusi dengan teman ataupun kerabat. Dengan memulai langkah kecil tersebut, mahasiswa sudah berkontribusi agar bahasa Indonesia tetap terjaga. Dan saran kepada para mahasiswa, sangat disarankan juga untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar antar mahasiswa, terutama pada saat kegiatan-kegiatan kampus seperti diskusi, penelitian, seminar, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penggunaan bahasa ini agar mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar dan budaya bangsa tetap terjaga dan lestari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.